Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah nihil ya, berarti hari ini masuk semua. Semoga dalam keadaan sehat semua ya, dan semangat tentunya. Nah, minggu kemarin kita telah membahas apa? Masih ingatkah kita kemarin itu membahas apa? Iya, betul sekali. Minggu kemarin kita telah membahas mengenai kemukjizatan Al-Quran. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang, seperti yang ada di layar PPT, kita akan membahas tentang pokok-pokok isi ajaran Al-Quran. Nah, mungkin di benak kalian bertanya, kira-kira apa saja sih yang ada di dalam Al-Quran itu? Apakah di dalam Al-Quran itu hanya tulisan Arab? Mungkin hanya tulisan Arab yang kita baca setiap hari tanpa mengetahui apa saja sih kira-kira ajaran di situ. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, pokok-pokok isi ajaran Al-Quran itu ada 6 ya anak-anak. Yang pertama itu ada akidah, yang kedua itu ada ibadah, yang ketiga itu ada akhlak, nah yang keempat itu ada hukum, yang kelima itu sejarah atau kisah-kisah masa lampau, dan yang keenam itu ada perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, sebelum membahas pokok-pokok isi ajaran Al-Quran, Ibu akan mengulas kembali apa itu pengertian Al-Quran. Nah, Al-Quran itu merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, betul sekali, Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, langsung saja ke pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai akidah. Nah, akidah itu secara etimologi berarti keyakinan atau kepercayaan. Nah, akidah itu juga bisa disebut dengan keimanan, yang dimana bahwa orang yang berakidah itu orang yang beriman. Nah, maka dari itu secara terminologi, akidah itu berarti suatu kepercayaan yang harus diyakini sepenuh hati, dinyatakan secara lisan, dan dimanifestasikan melalui amal perbuatan. Nah, akidah ini bersumber dari apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, betul. Akidah Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, gini ya anak-anak, jadi seseorang yang telah menyatakan bahwa dirinya itu telah berakidah, terutama akidah Islam, itu tidak hanya cukup bila diyakini saja sepenuh hati, namun harus diucapkan secara lisan dan diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan di kehidupan sehari-hari. Nah, pokok dari isi ajaran akidah ini itu mengenai ketauhidan Allah atau keesaan Allah, sebagaimana di dalam firman Allah di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, artinya bisa kalian baca sendiri di LKS ya. Oke, selanjutnya ke pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai ibadah. Nah, ibadah secara etimologi berarti menyembah atau mengabdi. Sedangkan secara terminologi, ibadah berarti menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Nah, ibadah ini merupakan bentuk dari kepatuhan dan ketundukan kita kepada keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Nah, Al-Quran di sini juga menegaskan bahwasannya Allah itu menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana di dalam firman-Nya di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan
agar mereka itu beribadah kepadaku. Nah, manusia itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena meyakini bahwasanya seluruh alam itu merupakan ciptaan Allah. Nah, jadi manusia itu harus sadar ya anak-anak bahwa kita itu sebetulnya membutuhkan Allah gitu. Nah, kesadaran kita bahwa kita itu membutuhkan Allah itu diwujudkan dengan ibadah ini tadi. Baik, yang ketiga yaitu mengenai akhlak. Nah, akhlak secara etimologi berarti perangai, tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Nah, secara terminologi berarti sesuatu yang telah tertanam di dalam jiwa yang muncul secara spontan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam bahasa Indonesia akhlak ini sering kita dengar dengan istilah etika atau moral. Nah, selanjutnya yaitu Al-Quran itu kan merupakan sumber dari akhlak mulia ini, anak-anak, yang dimana Nabi Muhammad SAW itu sebagai modelnya atau sebagai suri tauladannya, sebagaimana di dalam firman-Nya di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang potongan ayatnya begini. Walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, uswatun hasanah itu bisa digarisbawahi bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai suri tauladan yang baik. Nah, untuk ayat selanjutnya bisa kalian baca di LKS. Nah, selanjutnya yang keempat itu merupakan hukum. Nah, dalam masalah hukum di sini itu Al-Qur'an itu memuat kaidah-kaidah atau ketentuan dasar bagi umat manusia. Nah, isi pokok ajaran Al-Qur'an hukum ini itu bertujuan untuk bertujuan untuk memberikan pedoman kepada manusia agar kehidupannya itu bisa berjalan secara adil, secara aman, tentram, nyaman, damai, sejahtera dunia dan akhirat. Nah, kandungan-kandungan hukum di sini itu memiliki dua sifat, yaitu secara global atau mujmal dan juga secara rincian atau tafsil. Nah, ayat yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan hukum di dalam Al-Quran itu terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 105. Nah, bisa kalian baca sendiri ayatnya dan juga terjemahannya. Terus kira-kira apa saja sih Bu hukum-hukum yang dibahas di dalam Al-Quran? Wah, ada banyak sekali hukum-hukum yang dibahas di dalam Al-Quran. Antara lain ada hukum perkawinan, ada hukum waris, ada hukum perjanjian, ada hukum pidana, dan lainnya. Masih banyak lagi, bisa kalian baca nanti di buku. Ada, sudah dijelaskan. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, Ibu lanjut ke pembahasan kita yang kelima, yaitu mengenai sejarah atau kisah umat zaman dahulu. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya pembahasan sebelumnya itu Al-Quran telah banyak sekali membahas mengenai kisah-kisah umat di zaman dahulu. Nah, maka dari itu dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya sejarah itu merupakan kisah-kisah yang telah terjadi di masa lampau. Namun yang dimaksudkan di sini itu bukan hanya sekedar kisah seperti dongeng atau cerita-cerita yang telah terjadi, namun kisah yang bisa kita ambil ibrahnya, kisah yang dapat kita ambil manfaatnya untuk kehidupan kita di zaman sekarang ini. Seperti di dalam firman Allah di dalam Quran surat Yusuf ayat 111. Nah, ayatnya bisa kalian baca sendiri dan juga terjemahannya di LKS. Setelah itu selanjutnya yaitu dengan banyaknya kisah-kisah umat terdahulu di dalam Al-Quran ini diharapkan umat Islam itu bisa mencontoh umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menghindari perbuatan-perbuatan maksiat kepadanya sebagaimana dilakukan oleh umat zaman dahulu. Baik, yang terakhir yaitu mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Al-Quran menekankan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan hal yang sangat penting dalam peradaban manusia. Nah, sebagai kalamullah, Al-Quran itu juga banyak mengandung ayat-ayat yang membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya ada Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, bisa kalian baca sendiri ya. Nanti beserta terjemahnya di LKS sudah ada, sudah jelas. Nah, setelah itu Ibu akan menjelaskan ayat yang pertama kali turun
Nah, ayat yang pertama kali turun itu surat apa? Yang pertama kali turun pada Nabi Muhammad. Masih ingat? Itu pelajaran zaman SMP mungkin. Sekarang udah kelas 12, harusnya masih ingat. Apa kira-kira? Ya, betul sekali. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yuk kita baca bareng-bareng. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, udah. Terjemahnya bisa kalian baca sendiri di LKS. Nah, hal tersebut sudah dijelaskan bahwasanya ayat pertama berbunyi Iqra', bacalah. Itu merupakan perintah Allah yang pertama, yaitu membaca. Bahwasanya membaca itu merupakan faktor terpenting dalam proses belajar untuk menguasai suatu ilmu pengetahuan. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya Al-Quran itu menekankan bahwasanya membaca itu penting dalam upaya mencari dan menguasai ilmu pengetahuan. Setelah itu Al-Quran juga banyak mendorong umat manusia untuk menggali, meneliti, terus mengembangkan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan dan kesejahteraan hidupnya. Nah, isyarat-isyarat dan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diantaranya berkenaan dengan ilmu kedokteran, ada ilmu farmasi, ada ilmu pertanian, ada matematika, kimia, biologi, terus ilmu anatomi tubuh dan teknologi seperti teknologi perkapalan, teknologi pesawat seperti itu. Nah, di mana dalam sejarah perkembangannya itu umat Islam telah melahirkan banyak cendekiawan Muslim yang telah berhasil menemukan penemuan-penemuan bersejarah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Nah, di antaranya cendekiawan tersebut yaitu ada Ibnu Rushd, ada Al-Farabi, ada apa lagi? Ya betul, Ibnu Sina. Terus ada siapa lagi? Khwarizmi, ya betul. Terus ada Ibnu Maskawai dan masih banyak lagi cendekiawan Muslim yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Nah, penemuan-penemuan ini kemudian dikembangkan lagi oleh para ilmuwan barat ketika peradaban mereka itu meningkat. Nah, sebelum ibu tutup, oke, pada pertemuan kali ini kita telah membahas tentang apa? Masih ingat? Ayo, masa udah lupa? Ya, betul, kita telah membahas tentang pengertian Al-Quran. Terus, selain pengertian Al-Quran, ayo 6 tadi apa? Ya, pokok-pokok isi ajaran Al-Quran. Pokok-pokok isi ajaran Al-Quran tadi apa saja? Ada 6, yo. Yang pertama ada akidah, yang kedua ada ibadah, ada akhlak, ada hukum, ada sejarah atau kisah umat zaman dulu, dan juga ada dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, untuk tugasnya nanti ibu kirim link Google Form ya di grup WhatsApp. Nanti bisa kalian langsung kerjakan di link tersebut. Ibu kasih waktu pokoknya di pertemuan minggu depan harus sudah selesai semua, sudah mengerjakan semua. Dan juga untuk tambahannya, khusus mata pelajaran Al-Quran Hadis ini ada nilai praktik hafalan. Nah, ibu minta kalian hafalan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan. Nah, hafalan tersebut bisa kalian setorkan ke ibu mulai pertemuan minggu depan. Oke, jika sudah jelas mengenai tugas-tugasnya, ibu cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga apa yang ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila dalam penyampaian ibu banyak salahnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.